Halo sobat-sobat yang kritis sekalian, jumpa lagi dengan gue Om Bagus di video kali ini. Jadi kali ini gue pengen menjelaskan 10 jurusan yang menurut gue itu bagus buat diambil dan emang gue ambil sendiri dan apa alasan gue ngambil jurusan itu. Oke, pesan sponsor dulu ya. Sebelum kita mulai video kali ini, di channel ini gue biasa bahas soal konten edukasi, keuangan personal, dan juga psikologi positif. Buat kamu yang suka konten macam ini, jangan lupa buat subscribe dulu channel ini. Dan juga buat kalian yang merasa video kali ini bermanfaat buat kalian, jangan lupa buat like dulu videonya dan juga share ke teman kalian yang mungkin membutuhkan video ini. Oke, jadi kali ini gue bakal jelasin track record studi gue dan kenapa gue ambil jurusan-jurusan itu. Totalnya sampai sekarang ada 10 jurusan yang mungkin akan bertambah. Jadi yang pertama jurusan teknik elektro. Jadi dulu gue ambil teknik elektro ini di Universitas Diponegoro. Udah lama banget karena ini sarjana gue yang pertama. Sebenarnya gue dulu pengennya jurusan teknologi karena gue itu dari SMP kelas 3 udah coding ya. Jadi memang gue awalnya ingin di situ, tapi karena arahan orang tua, gue diminta jadi insinyur aja. Insinyur apa yang deket sama komputer? Ya teknik elektro ini. Dan ternyata memang insinyur inilah yang membuat gue masuk ke tempat kerja gue sekarang di Pertamina. Tapi overall, jurusan elektro ini bagus buat nasib gue, bagus juga buat kalian, karena memang teknik elektro itu insinyur, kesempatan kerjanya juga cukup luas, biarpun secara strata teknik dia tidak setinggi jurusan teknik yang gue ambil di S2 nanti. Cuman menurut gue teknik elektro itu bagus, masa depannya juga cerah. Ke depan itu akan banyak proyek elektrifikasi, energi terbarukan, dan semua akan membutuhkan elektro. Kalau kalian yang punya minat di oil and gas, kemungkinannya diterima di oil and gas itu ada ya, biarpun tidak besar seperti jurusan yang gue ambil di S2. Sekali lagi, ya cukup sustainable untuk masa depannya. Opsinya juga baik ya, banyak juga teman-teman gue yang orang elektro itu pindah ke tech company, startup, unicorn, itu bagus. Sedangkan jurusan teknik lain tuh nggak semua bisa seperti itu. Dan teknik elektro ini khususnya yang harus kuat itu insinyur banget, dan memang sih studinya emang rada sulit, cuman ya cukup worth it lah buat gua ambil dan cukup keren juga memang. Lalu yang kedua itu jurusan teknologi informasi. Jadi gua dulu waktu sarjana teknik elektro di semester 4 itu gua ambil subkonsentrasi atau minor di teknologi informasi ini. Biarpun akhirnya sekarang gua terjunnya itu langsung ke bidang listrik, tapi gua memang punya background yang cukup kuat di teknologi informasi karena gua dulu bahkan jadi ketua biro kajiannya, gua termasuk asisten lab, gua termasuk koordinator praktikum. Banyak skill yang gua dapatkan di bidang teknologi informasi ini. Gua juga certified Cisco CyberOps Associate, gua juga bisa coding. Jadi memang kalau teknologi informasi ini menurut gua sangat fit in banget dengan kondisi ekonomi dan kondisi bisnis yang sekarang ya. Jadi teknologi informasi ini sekedar informasi juga, biarpun dia ini teknologi informasi yang sepertinya komputer, tapi mereka ini juga insinyur ya. Kalau teman gue yang ambil S2 di UGM atau di UI, itu mereka tetap sih magister teknik ya, karena mereka di fakultas teknik, wajarnya sih magister teknik. Dan ini sih menurut gue opsi yang paling safe buat kalian yang emang pengen ijazah teknologi tapi masih pengen jadi orang teknik, karena orang teknik itu kan job safety-nya emang lebih baik ya. Nggak semua lulusan teknologi informasi itu punya skill coding, punya skill networking, hacking, cyber operation, nggak semuanya. Tapi mereka itu karena insinyur, dia bisalah ngurus infrastruktur, ngurus kelistrikan, ngurus server, itu boleh karena mereka insinyur. Dan kalau bukan insinyur mungkin nggak bisa. Jadi teknologi informasi ini termasuk jurusan teknologi yang cukup aman buat kedepannya. Jadi kalau yang sering gue review sistem informasi, informatika itu tidak seaman teknologi informasi atau teknik komputer ya. Jadi rekomendasi gue itu ngambil teknologi informasi karena gue ambil itu. Ini bener-bener subjektivitas dan bukan kepastian ya, tapi menurut gue kalau ini adalah yang terbaik untuk opsi jurusan teknologi saat ini, karena ya kamu bisa ambil yang terbaik dari dua dunia kan. Terus selanjutnya ada jurusan manajemen, khususnya keuangan. Ini gue ambil di S2, waktu gue S2 juga di manajemen Undip. Dan waktu gue S2 itu memang awalnya karena gue backgroundnya teknik, sehingga kalau gue belajar ekonomi itu akan sangat membingungkan kalau gue belajar suatu hal yang konseptual. Awalnya sesimpel itu aja sih, karena dulu ada opsi SDM yang ngurusin orang, opsi marketing yang ngurusin strategi marketing, dan ada juga operasi ya
ya yang ngurusin operasional pabrik. Di saat itu gue sebagai kontraktor, dan ya gue merasa nggak ada manajemen proyek, ngapain ngambil operasi, SDM sama marketing nggak kebayang. Akhirnya gue ngambil keuangan, dan itu keputusan yang menurut gue sangat baik sih. Dan seperti yang kalian pahami, generasi Z, generasi Y itu udah melek banget finansial. Biarpun ilmu mereka itu mungkin nggak lengkap ya, dan mereka lebih sering dengerin podcast ketimbang dengerin dosen, tapi menurut gua jurusan keuangan dalam manajemen itu memang jurusan yang terbaik dipelajari di kampus, karena yang lainnya itu dipelajarinya ya via praktek dunia nyata atau sertifikasi. Dan kalau HR menurut gua nggak ada yang lebih baik daripada sertifikasi sih. Dan marketing itu banyak banget orang-orang lulusan marketing kumlot tapi nggak bisa jualan, lulusan finance nggak bisa ngitung kelayakan, ya itu keterlaluan banget bisa ngelulusin kayak gitu. Nggak paham analisis fundamental, ya parah banget memang. Jadi emang namanya finance itu isinya orang-orang yang modelnya serius-serius gitu sih kalau di tempat gua. Dan menurut gua emang worth it banget kuliah manajemen keuangan ini. Personally, bukan rekomendasi ya, tapi kalau dari gua personally, konsentrasi yang terbaik dalam manajemen di Indonesia khususnya itu ya finance ini atau keuangan. Terus yang keempat ada jurusan teknik kimia. Nah, jadi teknik kimia ini gua ambil waktu S2 di UI. Jadi S2 teknik kimia di UI. Ini alasannya ya karena gua merasa nggak mungkin belajar teknik kimia kalau nggak kuliah, karena gue sarjana bukan teknik kimia. Dan di sini memang teknik kimia itu sulitnya luar biasa. Tanggung jawab pekerjaannya juga tinggi sekali, uangnya juga paling besar itu di teknik kimia. Kalau dalam migas khususnya midstream atau kilang itu paling besar uangnya di teknik kimia ini. Jadi memang dalam strata keteknikan mereka ini proses ya, disiplin yang penting. Dan gue overall puas kuliah di sini, khususnya karena gue sendiri orang migas ya. Dan kuliah teknik kimia zaman sekarang itu nggak murni belajar kimia aja, dan harus disadarkan transisi energi itu nyata. Kita nggak akan selamanya hidup dengan BBM, dengan fosil. Dan orang teknik kimia itu banyak sekali yang diajari renewable, hal seperti itu jadi kurikulum yang sekarang sering banget ditemui di teknik kimia. Jadi ya kalian secara keteknikan, keinsinyuran itu paham proses, paham perkilangan, tapi dalam transisi energi ke depan juga paham itu yang namanya biomass, paham yang namanya green diesel, paham esterifikasi, hal-hal seperti itu wawasan yang baik buat kalian yang emang ingin bekerja di bidang energi. Memang kesempatannya akan luas ya untuk orang teknik kimia di bidang energi ketimbang jurusan-jurusan lain. Kalau gue sendiri lebih prefer teknik kimia ini ketimbang jurusan yang terikat dengan suatu industri. Misalnya teknik perminyakan atau teknik pertambangan itu kan udah terikat banget sama industrinya. Jadi kalau misalnya perminyakan ya sama perminyakan, kalau nanti 40 tahun lagi mereka sunset ya nggak tahu kerja di mana. Terus pertambangan juga 40 tahun lagi sunset ya nggak tahu kan kerja di mana. Khususnya kalau pertambangan batu bara kan bisa sunset ya, dan itu yang paling besar. Jadi besar banget penyerapan batu bara, dan kemungkinan sunsetnya itu selalu ada, kita nggak pernah tahu. Teknik kimia ini lebih aman ketimbang jurusan-jurusan yang gue sebutkan tadi, dan menurut gue jurusan ini recommended buat yang ingin masuk ke industri energi ya, tapi keputusannya tetap di kalian. Sekali lagi, gue itu lebih suka jurusan yang kesempatannya bagus tapi cukup konservatif. Oke, terus jurusan yang kelima itu jurusan Business Administration. Waktu itu gue ambil MBA di Nextworld University. Waktu itu emang studinya online ya. Alasannya gue ambil ini padahal gue udah magister manajemen, karena pengakuannya emang berbeda. Apalagi MBA-nya abroad, itu akan berbeda ya di mata investor. Karena sih jujur aja, dari konsentrasinya aja udah kelihatan. Kalau MM atau MAB lokal, itu akan lebih mengajari skill-skill teknis yang sifatnya know-how. Jadi mereka akan lebih ngajari mahasiswanya untuk bisa melakukan hal-hal yang sifatnya itu ya keahlian teknisnya ya, teknis dalam manajemen. Itu bukan suatu kesalahan juga sih, tapi beda mindsetnya ketika kamu belajar MBA. Jadi dalam MBA itu misalnya kurikulumnya aja global bisnis. Di situ kamu diberikan gambaran untuk membuat bisnis yang skalanya sudah lintas negara. Jadi permasalahannya itu bukan bikin laporan, bukan ngatur karyawan demo. Ya urusannya ya kondisi ekonomi global, perbedaan kurs mata uang, perbedaan budaya dalam beda negara, hal-hal kayak gitu. Ketika kurikulum dalam lokal itu membuat mahasiswanya paham hal-hal yang sifatnya ya penting untuk dipelajari, tapi MBA ini memberikan wawasan yang lebih luas. Jadi ketika perkuliahan dalam negeri itu membuat kalian itu memahami hal-hal sebagai pekerja, ya kalau MBA itu ya diberikan dulu wawasan. Investor tuh maunya apa? Kalian harus punya pandangan kalau jadi investor tuh gini. Jadi cukong di luar negeri itu pikirannya gini. Sehingga kalau kalian berkomunikasi itu atau kalian pengen uang dari mereka, ya paham
pola pikirnya karena sudah diberikan simulasi dulu kalau jadi cukong, jadi investor itu rasanya kayak gimana. Dalam konsentrasinya juga udah beda sih ketika mereka belajar finance, operasi, marketing dalam negeri. Kalau di MBA ini ya mereka belajarnya inovasi, sustainable industry, entrepreneurship. Ya kalau gue ambilnya entrepreneurship ya. Jadi memang rada berbeda lah karena emang dosennya juga beda ya, yang bikin kurikulum juga beda, kebutuhan dalam negaranya juga beda ya. Kalau di negara kita butuhnya orang-orang yang terampil, kalau di luar ya mikirnya orang-orang inovatif yang bisa mengembangkan perusahaan. Itulah bedanya MBA sama MM yang gue pahami ya. Mungkin nggak sama dengan kasus orang-orang karena kampusnya juga berbeda. Terus jurusan ke-6 itu hukum. Kenapa gue ambil ini? Jujur aja, awalnya gue ambil sarjana hukum karena gue pernah terkena suatu isu di kantor di mana waktu itu atasan gue itu kena tuntutan dan gue ketakutan, nggak paham apa-apa, ya cuma bisa stres dan sakit biarpun emang bukan gue juga yang kena. Sehingga gue di sini merasa kalau gue paham hukum kayaknya nggak akan setakut ini ya. Dari awal yang sesimpel itu aja membuat gue waktu itu memilih untuk ngambil sarjana hukum. Dan menurut gue itu menarik banget buat jadi sarjana hukum, yang selepas kejadian itu juga gue punya banyak teman-teman dekat di lingkungan hukum dan semua embrace gue buat ngambil sarjana hukum sih. Dan itu jadi keputusan yang nggak gue sesalin karena kenyataannya gue sekarang S3 juga S3 hukum. Karena emang ilmu hukum ini nggak harus dipakai di kerjaan pun kepake buat dunia nyata. Kalau kamu orang hukum nggak akan gampang kamu ketipu teleconference, ketipu hal-hal yang sifatnya modal omongan doang lah. Kalau orang hukum kan nggak bisa kayak gitu. Orang hukum itu obsesif terhadap hal-hal kecil. Itu adalah personality yang didapatkan selama perkuliahan. Kuliah nggak cuma dapat skill, dapat personality juga. Dan ini gue embrace banget sih yang gue dapetin dari kuliah hukum ini. Jadi hukum juga luas ya, bisa di pidana, perdata. Dalam hal ini juga ada administrasi negara, dalam perdata juga ada banyak. Tapi menurut gue hukum secara umum tuh baik banget ya buat kalian yang emang punya obsesi dalam bidang hukum ini. Ya jalan aja hukum karena menurut gue kedepannya khususnya di negara-negara maju hukum ini akan sangat dihargai ya. Khususnya advokat itu gajinya akan oke banget ya. Terutama untuk kalian yang emang advokat yang jago-jago, dan khususnya advokat jago itu nggak butuh alumni besar ya, karena memang yang penting kan mereka bisa melakukan pembelaan yang baik. Biarpun memang pekerjaan advokat itu bukan hitam putih ya, banyak di garis abu-abunya, dan itu mungkin jadi concern buat kalian dan itu nggak bisa gue apa-apain. Intinya kalau gue secara umum jurusan yang baik buat kalian ambil, nggak cuma baik untuk karir, baik untuk kehidupan kalian juga sih. Terus jurusan selanjutnya itu adalah jurusan data science. Seperti yang udah di awal tadi, ya gue itu memang punya subkonsentrasi dan background yang kuat dalam bidang teknologi ya. Jadi gue paham banget terhadap tren karena emang teman-teman alumni gue itu orang-orang yang sifatnya kerja di data, machine learning, data science, data engineering. Itu gajinya oke-oke banget. Jurusan yang gue ambil itu awalnya sebenarnya yang awal tuh machine learning, data science ya. Cuman karena satu dan lain hal, dan akhirnya gue defer ke big data management. Dan di Indonesia itu data management nggak ada. Oh ya, gue kuliahnya itu di International University Bad Honnef di Jerman secara online. Kuliah di Jerman itu berat banget. Itu jadi alasan juga kenapa gue defer, karena gue nggak bisa fokus di situ kan dengan kuliah gue yang banyak. Gue akan rekomendasiin data science ini karena data scientist itu adalah profesi yang emang dibutuhkan saat ini dan masa depan. Karena ya kalian udah paham lah yang namanya data itu powerful banget, nggak jauh lah sama Bitcoin. Kalau Bitcoin bisa dijual, harganya mahal. Kalau data ini kalau udah jadi manfaat itu harganya juga mahal banget, dan itu jadi fuel buat Siri, buat Google Assistant. Jadi kurang lebih alasannya itu ya, karena gue merasa ini bagus banget. Terus opportunity buat remote working, kerja di luar negeri tapi domisili tetap di Indonesia, itu mungkin banget. Buat data analis finansial yang tapi prerequisite-nya harus bisa Python, bisa R, bisa finance tentu aja, itu bisa banget kalau kamu belajar data management atau data scientist. Dan itu gajinya nggak main-main ya, di atas 1M setahun. Dan buat kalian yang ingin ngambil kuliah data science atau science data di Indonesia, ya gue rekomendasiin sih memang jurusannya. Jurusan selanjutnya itu jurusan akuntansi ya. Jadi kenapa gue ambil akuntansi? Karena gue itu sebagai orang finance, itu sarjananya kan teknik. Awalnya itu menjadi suatu kartu kuning gitu ya. Orang itu taunya kalau orang finance yang superior itu ya orang akuntansi, karena mereka tahu teknis pelaporannya. Kalau di rumah sakit tuh kayak logikanya, masa yang mimpin rumah sakit nggak tahu caranya meriksa pasien? Yang paling teknis dalam keuangan itu ya bikin laporan keuangan, dan jurunya, dokternya itu ya akuntan-akuntan ini. Sehingga ini alasan kenapa gua ngambil akuntansi ini dan bukan ngambil sarjana ekonomi manajemen. Ya karena memang sih kalau menurut gua pada tingkatan sarjana yang penting itu skill teknisnya, bukan skill konseptual. Karena skill konseptual itu akan didapatkan waktu kalian kerja, dan minimal kalau kalian emang cukup cerdas, itu harusnya konseptualnya jalan tanpa harus belajar
belajar sih. Yang penting itu tahu dulu cara menjalankannya, cara membuat sesuatunya. Dan akuntansi itu memang oke banget menurut gue untuk jurusan sarjana. Kalau gue jurusan magister akan lebih recommended untuk yang manajemen atau yang MBA, karena yang namanya accounting ini mau reputable atau nggak reputable kampusnya, selama dia terakreditasi, itu kita bisa mendaftar sebagai akuntan. Kalau udah akuntan, punya nomor register akuntan, jualannya udah laku sebagai akuntan itu. Jadi hal-hal seperti itu ya memang alasan kenapa gue ngambil akuntansi ini. Dan memang akuntansi adalah jurusan yang spesialis, bisa dibilang lebih spesialis ketimbang manajemen keuangan. Apalagi manajemen yang lain itu jelas nggak spesialis ya. Kalau kalian kampusnya nggak reputable, keahlian kalian nggak akan mudah dinilai, kecuali kalian udah punya jabatan tertentu di pekerjaan sebelumnya yang terbukti. Untuk kalian yang memang tidak punya kesempatan untuk mendapatkan kampus yang terbaik ya, dan berminat di ekonomi, menurut gua akuntansi jawabannya sih. Dan itu gua lakuin sendiri. Terus jurusan selanjutnya itu jurusan psikologi ya. Jadi jurusan psikologi ini gua ambil karena memang gua dulu punya background kerja di HR. Gua dulu orang teknik, terus punya background manajemen, kerja di HR. Memang itu bukan passion gua, karena waktu itu gua kerjanya itu ngurusinya bener-bener HR-nya HR yang kurang terpuji. Sehingga waktu itu gua memutuskan untuk resign dan masuk Pertamina ini. Waktu itu ya gua merindukan aja. Gua dulu di HR itu seandainya punya skill yang lebih bisa dipegang ya. Dan memang orang HR itu kan identik dengan psikologi ya. Biarpun orang HR nggak harus orang psikologi kan. Dan gua merasa lebih familiar dengan psikologi waktu di HR itu, dan merasa psikologi ini ilmunya bagus banget ya kalau bisa kita dapatkan secara utuh gitu. Karena psikologi itu ilmu yang mudah dipelajari kelihatannya, dan semakin kamu nggak paham akan merasa psikologi itu mudah. Padahal yang namanya psikologi itu kalau mau jadi psikolog di Amerika itu harus S3, kuliahnya lama banget. Sedangkan ada orang-orang yang zaman sekarang itu self-diagnose, cuma nonton video YouTube. Karena ya itu memang memalukan banget ya, orang yang sotoy psikologi, tidak punya kredensial psikologi, belajarnya cuma dari YouTube. Dan itu alasan gua supaya nggak dicap seperti itu ya, caranya ya kuliah psikologi sarjana. Gue sih rencana akan ngambil S2 supaya bisa jadi psikolog, dan kalau udah psikolog ya sudah bisa diagnos, sudah bisa praktek psikolog. Dan menurut gua buat kalian umumnya sih belajar psikologi itu penting ya, tapi jangan setengah-setengah. Karena kalau setengah-setengah kalian akan merasa sangat paham, dan kalau semakin dalam akan merasa semakin nggak paham. Ini juga berlaku banget di psikologi ini. Psikologi itu ilmunya ribet karena manusia itu adalah individu yang kompleks. Mungkin untuk ijazah pertama psikologi ini penggajiannya nggak terlalu oke, tapi kalau udah jadi psikolog gue bisa ngomong standarnya mirip sama dokter, atau mungkin bisa lebih kalau ada psikolog itu. Cuman kalau dokter itu punya kesempatan jadi dokter spesialis, psikolog nggak ada psikolog spesialis. Jadi mungkin kalian pikirkan lagi, kemakmuran psikolog itu sebenarnya kurang ya. Tapi kalau lulusan psikologi yang reputable terus bisa masuk konsultan manajemen, itu oke banget, karena sekarang banyak sekali perusahaan yang melakukan transformasi organisasi, dan itu memang dibutuhkan banget change agent atau change management consultant. Jadi memang psikologi ini masih dibutuhkan sampai sekarang, recommended juga, biarpun secara kemakmuran itu tidak seperti jurusan-jurusan yang rekomendasi gue yang pertama di awal-awal tadi sih. Terus yang terakhir, yang paling baru itu gue jurusan komunikasi. Jadi jurusan komunikasi itu banyak stigmanya ya. Kalau orang kuliah komunikasi harus keren, harus ganteng, cantik, harus ekstrovert. Menurut gue itu sih masing-masing orangnya. Tapi yang namanya kuliah itu, secara gue pahami, gak cuma membawa ijazah, tapi juga merubah kepribadian orang. Jadi kalau orang kuliah psikologi itu akan lebih memahami orang kan, tahulah metode assessment psikometri dan kawan-kawan. Sama halnya kayak orang komunikasi introvert pun, dia kalau udah belajar komunikasi, dia akan memahami komunikasi yang baik seperti apa, komunikasi interpersonal atau psikologi komunikasi. Hal-hal seperti itu mereka pelajari, dan mau nggak mau akan merubah cara mereka bertindak kan. Secara kepribadian juga mungkin dia akan sedikit lebih pede, biarpun nggak merubah introvert atau extrovert, tapi seenggaknya social skill akan meningkatkan kalau belajar komunikasi itu. Gue ambil komunikasi karena memang ilmunya praktis, tapi nggak sulit dipelajari. Dari semua jurusan yang gue pelajarin, komunikasi itu termasuk yang paling gampang. Ini gue nggak merendahkan, tapi memang komunikasi itu termasuk jurusan yang paling gampang, tapi ya termasuk yang praktis ya ilmunya. Tapi ya sekali lagi, komunikasi itu bukan kuliah buat belajar public speaking. Tapi kalau pengen tahu komunikasinya, kayak gue sekarang jadi komunikator di YouTube gini, ya gue belajar lah dari buku-buku komunikasi yang baik kayak gimana. Menghadapi orang di kantor juga gue memahami dari belajar buku komunikasi, psikologi komunikasi. Menghadapi pasangan itu gimana, itu juga ya penting banget sih menurut gue. Biarpun kalau komunikasi secara karir sih
memang ya dia akan sangat luas, mudah mencari pekerjaan, tapi tidak sebaik itu kemakmurannya dibandingkan orang-orang dari jurusan yang gue ambil pertama tadi. Tapi overall dengan kemudahan perkuliahannya sih, itu ya oke banget, bisa lah secara keluasan karirnya juga baik. Komunikasi ini biarpun sekali lagi ya, para humas itu nggak harus lulusan komunikasi, marketer juga biarpun di komunikasi ada marketing communication, itu nggak harus orang komunikasi sekali lagi, tapi seenggaknya menjadi orang komunikasi itu membantu buat kalian masuk ke pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya ada dalam kurikulum komunikasi, misalnya marketing, humas, ya bisa lah membantu. Dan dalam kasus gua, belajar komunikasi itu memang membantu. Gua tuh introvert banget loh sebenarnya. Oke, kurang lebih itulah ya jurusan-jurusan yang emang gua ambil sendiri, alasannya apa gua ambil, dan mungkin kalian bisa mempertimbangkan jurusan-jurusan ini berdasarkan alasan gua ngambil jurusan ini ya. Jadi kalau masih ada pertanyaan, tulis aja di komentar. Review dari jurusan ini juga udah gua jelasin sih di video-video sebelumnya. Kalau kamu merasa cocok dengan isi dari video kali ini, jangan lupa buat like, share video ini, dan juga subscribe channel ini. Buat kamu yang merasa video ini nggak sejalan dengan pikiran kamu, ya dislike aja nggak apa-apa, gue nggak masalah, karena ini subjektivitas. Gue ucapin juga terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis, dan see you in the next video. Bye-bye.